Husain Larwa, Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, Sayyid Abdul Salam bin Abdul Qadir Al-Hamid, wa jadul wa rasulullah wa man istafina. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yadhkuruna mithlaha qadiyatu Ibnul Jauzi al-masyhura. Qalu jaa ilaihi wa huwa yakhtubu al-mimbar. Fariqum minasy-syi'ah wa fariqum minal asy'ariyati. Ada juga cerita Ibnul Jauzi. Ada juga cerita dari Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu merupakan muridnya siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Jauzi itu muridnya Ibnu Taimiyah. Yang mana cerita itu dikenal gitu. Qalu mereka menceritakan itu. Ja'a ilaihi, datang kepada beliau itu, wa yakhtubu 'alal mimbar, ketika itu beliau tengah khutbah di atas mimbar. Siapa yang datang itu? Fariqum minasyiati, kelompok dari orang Syiah. Wa fariqum minal asy'ariyah. Wa fariqum minal asy'ariyah. Dan kelompok dari Sunni. Asy'ariyah Abu Musa al-Asy'ari maksudnya, ya kelompok Sunni itu. Paham? Wa kullu fariqin hamilu suyufahum. Setiap satu dari kedua kelompok ini mereka membawa pedang. Mereka membawa pedang mereka. Wal asy'ariyatu yufaddiluna Abu Bakrin ala Aliyin. Kelompok Sunni dia lebih mengutamakan Sayyidina Abu Bakar daripada Sayyidina Ali. Ya. Lebih mendahulukan Sayyidina Abu Bakar daripada Sayyidina Ali. Ya karena memang sesuai tartibnya dalam khilafah. Keutamaan 4 khalifah itu sebagaimana tertibnya dalam khilafah. Wasyi'atu yufaddiluna Aliyan, sedangkan orang Syiah ini mereka memuliakan Sayyiduna Ali. Sudah, kelompok ini. Sehingga apa? Wa wajjahu lahu, mereka menyampaikan kepada Ibnu Jauzi soalan, pertanyaan. Menyampaikan pertanyaan, wa qalu, dan mereka mengatakan, man afdhala wa aqraba wa ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aliyun am Abu Bakrin. Siapakah yang lebih utama? Siapakah yang lebih utama? Ayo. Yang lebih dekat, yang lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Sayyiduna Ali atau Sayyidina Abu Bakar? Iki salah jawab perang. Kelompok Syiah lebih mengutamakan Sayyidina Ali, nggo pedang. Kelompok Sunni lebih
lebih mengutamakan Sayyidina Abu Bakar sesuai tertib dalam urutan ini nggo pedang. Mana yang lebih afdol? Fahtara fil jawab. Ketika itu beliau bingung dalam jawabannya ini. Bingung dalam masalah jawabannya ini. In qala Abu Bakrin fal wailu lahu minasyi'ah wa in qala Aliyun fal wailu lahu minal asy'ariyati. Kalau mengatakan Sayyidina Abu Bakar, maka orang Syiah akan murka. Kalau mengatakan Sayyiduna Ali, orang Sunni akan marah. Ya. Akhirnya jawaban multi jawab. Jawabannya gini. Tsumma qala lahum, kemudian Ibnu Jauzi mengatakan kepada mereka, al-afdalu man kanat bintuhu tahtahu. Yang paling afdol itu yang putrinya di bawah lingkupnya. Iku sampai ku jenenge saya. Mistari, ngerti nggak? Yang putrinya berada pada sisinya. Yang paling afdol yaitu yang putrinya berada di sisinya. Putrinya yang berada di sisinya. Kalau yang dimaksud itu putrinya itu Siti Fatimah, berarti Sayyidina Ali. Kalau yang dimaksud putrinya Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar, berarti Sayyidina Abu Bakar afdol. Siti Fatimah, Sayyidina Fatimah, putrinya Rasul, berada di dalam lingkup suaminya Sayyidina, istrinya Sayyidina Ali. Jawabannya ngono. Selesai. Al-afdalu man kanat bintuhu tahtahu. Paham? Yang afdol itu yang putrinya berada dalam lingkupnya. Selesai. Fafarihal fariqon. Maka kedua kelompok ini senang bahagia. Fafarihal fariqon. Maka dua kelompok ini senang bahagia. Enak wis. Ndak ada tukaran. Ndak tukaran. Yang orang Sunninya menganggap itu adalah Siti Aisyah karena merupakan istri Nabi, putri Sayyidina Abu Bakar, berarti Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan yang Syiah menganggap itu Siti Fatimah. Siti Fatimah putri Nabi, istrinya Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Ali, ya senang kan? Iya. Maka keduanya merasa bahagia. Wa kullun fasarro kalama Ibnul Jauzi lahu. Maka setiap satu dari kelompok itu bahagia dengan jawaban keduanya. Itu. Nah, itu. Dijelaskan itu. Fal asy'ariyatu a'adu ad-dhamira. Sedangkan maka kelompok Sunni itu mereka mengembalikan domir itu kepada man, ya kan? Man kanat aiman bintuhu tahtahu, yang dimaksud man bintuhu tahtahu, yang putrinya dalam lingkupnya qalu bintu Abi Bakrin, anaknya Sayyidina Abu Bakar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina Aisyah kan. Wasyi'atu qalu, sedangkan orang Syiah mengatakan bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya Fatimatu Az-Zahra ma'a Aliyin, yaitu putri Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersama Sayyidina Ali, fawa Sayyidina Ali al-afdalu, yang afdol. Tinggal balik domirnya nang di. Kalau ente mau balik domirnya itu ke Sayyidina Aisyah, ya berarti Sayyidina Abu Bakar. Kalau domirnya itu mau kembali kepada yang dimaksud Siti Fatimah, ya Sayyidina Ali.
Cuma kan enggak tahu ini domainnya kemana. Jawabannya gitu, al-afdalu man kanat bintuhu tahtahu. Selesai. Paham? Jadi ulama yang sesungguhnya itu tidak pernah memicu pertikaian. Enggak ada. Kalau ada yang suka memicu pertikaian, itu bukan ulama, itu iblis namanya. Karena tidak ada yang ingin berbuat fasad di muka dunia ini dengan media yang Allah berikan. Baik kepintarannya, kealimannya, untuk ngerusak, tidak ada. Kecuali iblis. Paham mas? Mana yang lebih afdal? Calon presiden A apa B apa C? Calon presiden semuanya adalah putra-putra terbaik Indonesia. Selesai kan? Urusan iki. Lek sing pemecah, ya macam-macam omongan, macam wis. Engkau ngomong di komentari mana? Ya, sama macam lah omongannya. Daniko, daniki, harus yang apa sih macam ya. Akhirnya aku nyandak nang etnis. Iya benar. Ini mulai sekarang ini. Bukan mulai wis melaku. Bukan mulai wis melaku. Bahkan wis rame. Iya kan? Tuh. Iku tahlil pun ndak mari mati ngene iki. Tahlil bid'ah. Apane tahlil ku apik? Ya wis. Ojo tahlil kalimat tauhid. Nah, iki cocok aku. Nah, iki kenapa? Selesai kan? Selesai. Aku ojo tahlil. Apa? Kalimat tauhid. Iya. Ya kalimat tauhid. Apa? Ngomong karo gini. Ya apa kalimat tauhid? Apa? Tahlil. Iya tahlil ayo. Lemari kan? Ada apa di peruncing? Selesai. Itu ulama. Enggak suka ruwet, enggak suka ruwet. Oh, ruwet. Iya. Iku dek kuburan enggak ditalkini misalnya. Ya sudah ya. Enggak ditalkini, enggak paling kok mari ini ditalkini. Saya enggak bisa maca isin paling. Mari ya. Saya. Enggak boleh talkin, udah boleh ya. Iya, ya khair. Mari ya. Ada foto-fototan. Orang itu kalau tanya dijawab, tapi kalau menghukumi ya perlu dijawab ada apa? Nek jangan satu tapi kok. Jangkrik dikai salon. Ana jangkrik dikai mic kei salon gede. Dadi munine jangkrik iku dilebokno ngono, gede kan. Sing ndak krungu apa? Wih, raksasa. Padahal jangkrik. Itu kan. Modal guru mulai biyen, mulai zaman dulu. Bahkan ketua NU dhewe ngatakan, ya ngomong lihat sendiri. Tidak ada pertentangan, teko kalau gini-gini. Akhirnya Allah ingin dihancurkan loh. Iku nyebar maneng. Gambare jingkrak-jingkrak karo nyanyi sapa iku. Waduh, ndak rujun. Ndak rujun. Engko tak kei izin. Dibuka sama Allah. Dibuka sama Allah. Lah itu mau nutupi sapa iki gitu loh. Paham ya? Wala tasihhu ridatu sabiyyin wala majnunin wala mukrahin wa qalbun ma'innun bil iman. Fa in sata'a al mukrahu ayyuwariya wajib alaih. Yuwariya itu yukhbi'u. Yuwariya yukhbi'u. Apa khoba'a yakhbi'u? Yazil. Khoba'a yakhbi'u. Apa? Menyembunyikan. Yuwariya itu loh. Ketemu? Tulisan. Menyembunyikan. Tidak sah murtadnya anak kecil. Tidak sah murtadnya anak kecil. Murtadnya orang gila. Murtadnya orang yang dipaksa. Artinya apa? Tidak sah itu apa? Ma yusammihi bil kafir, bil riddah. Bil kufrihim la. Jadi maksudnya itu tidak sah murtadnya. Artinya apa? Tidak dikatakan sebagai murtad.
Siapa? Anak kecil. Karena dia belum ini. Meskipun apa? Ridahnya secara apa? Ada secara hukum sama ada hakikat. Itu secara hukum. Majnun, orang gila mengucapkan kalimat-kalimat apa? Kekufuran. Lo gila kok. Wis geneng no rasaaken. Geneng wong edan. Wis wong edan. Iki wong edan iki murtad iki. Lah wong edan kok murtad. Kon sing edan iki kon. Saken wis geneng no. Kita jadi wong edan ngelompok ya. Wong edan ngelompok. Paham ndak? Ana penjaga sipir. Sipir iku delok wong edan iku ngelompok kabeh. Situ wong edan ngadeg. Ketahui bahwasannya aku adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Kebanyakan wong edan ini ngadeg kabeh. Oh, nabi katanya. Jadi sipir, oh si edan iku nanti. Ada satu tok ndak mengetok. Edan. Aku ndak ngakui itu. Oh, waras iki. Jadi si sipir sing jaga iku lho. Bengak-bengok ngono kabeh. Oh, iya kamu adalah nabi katanya. Sing itu ndak. Kamu bukan nabi. Waras iki. Dijaluk doktere. Dokter, alhamdulillah ada yang sembuh satu katanya. Ente lihat, delok. Dokter yang bisa. Apa? Aku jadi nabi sekarang katanya. Sing lain ngomong, oh, pintar. Iya kamu nabi. Satu lagi, enggak. Kamu bukan nabi. Waras kan dokter? Oh, ya. Coba takonono. Kau ngakui dia nabi? Enggak. Apa kau enggak? Apa jawabannya? Karena aku belum ngutus dia. Luwe parah maneh iki. Ya wong edan. Mula iku ngafir. Lah ngono. Ya wong edan sak sekarang wis. Wong edan. Ya sekarang ngerti deh, ngerti. Karena anak belum ngutus dia. Artinya apa? Dia iki Tuhan. Luwe teman maneh luwe parah berarti. Iku saiki sekarang wis. Sak macem wis. Wong edan kabeh kok. Lah wong edan ndak waras wis keneng. Pokoknya gini, sing ngupload di YouTube ini komentar aktif no. Ini tahu enggak? Saking kepingin itu keharam kita orang. Itu gak tak upload tak tutupi komentari ya. Ada satu video anak lupa. Ndak anak nonaktifkan. Muncul. Kenapa semua kolom komentar dihapus ya? Tidak diberikan. Dasar pengecut, dasar ini, dasar lali. Udah dijawab, ya dah. Ya pasti normal yang aktif. Tik, mari ya. Jadi ngomong, mari jalan. Ada itu lihat, yang main gitu ada Facebook, ada ini, ada. Nggak bisa di ini. Kalau komentar nggak enak, telur anakku nih sopo, blokir. Masalah. Aman. Kita siap untuk debat opo. Kok nggak ngerti opo kok debat. Ayo ditunjukkan sama Allah kan? Baca ayat keliru. Tahu ini baca ayat keliru. Terus. Kon nggak ngerti toh. Kon HP mek kayak kulaan kerupuk toh. Ya terus. Wala mukroh, orang dipaksakan enggak. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya penuh dengan keimanan. Apa? Sayyidina Amr bin Yasir. Sayyidina Amr bin Yasir. Abahnya namanya Yasir, ibunya siapa namanya? Ayo coba. Ibunya Amr bin Yasir. Sumayyah. Siapa Sumayyah tar? Ya warung ibu Cuma dikedudukan dalam Islam itu siapa Sayyidina Sumayyah? Sama Mas? Siapa? Seorang perempuan yang pertama kali mati dalam Islam. Tulis gitu tuh tulis. Ojo kan lagi. Ojo mendeliknya tulis. Oh Sayyidina Sumayyah. Oh siapa Sayyidina Sumayyah gitu loh. Dadi ana hasilnya ngaji kok.
Ibaratnya iku bodohnya kita orang aja terus-terus no. Ada faedah gitu tulis. Sayyidina Amr bin Yasir, abahnya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Sumayyah ini perempuan dalam Islam yang pertama kali terbunuh sebagai orang yang mati syahid, sebagai syahidah. Itu tadi ngerti kok aneh-aneh ini. Maka fa ini istata'a al-mukrahu. Kalau memang mampu orang yang dipaksa itu ayuwaria untuk apa nutupi? Untuk nutupi wajib alaih, wajib untuk nutupi. Kalau memang dia bisa berkelit agar nyawanya itu aman, karena dia tidak bisa nolak, ya sudah ini tidak apa-apa. Misalnya pistol gini. Kalau enggak mau tembak, ya suruh syarat-syarat orang dipaksa. Tidak mampu melawan, tidak mampu berlari, tidak mampu meminta bantuan, tidak dia berkeyakinan kalau dia menolak akan melaksanakan ancamannya. Itu syarat-syarat dipaksa. Kalau sudah seperti itu, ya sudah nyelamatkan nyawa aja. Disuruh apa? Disuruh kufur. Ya sudah omong-omong apa yang dimaksud itu. Bahkan tolak tidak jadi. Tapi kalau tidak sesuai dengan itu jadi. Misalnya gini, ada orang itu dipaksa dengan senjatanya disuruh mencerai istrinya 3. Dia terpaksa, dia tidak bisa berbuat apapun. Kalau dia mengucapkan cerai 3 sesuai ancamannya si orang yang mengancam ini, tidak jadi cerainya. Kenapa? Untuk mengelabui orang yang ngancem. Tapi kalau misalnya ngomong, loh, ojo telu rek luru ae. Wis tak gawe luru ae, jatuh 2. Karena ada sesuai dengan ancamannya itu. Ya dengan syarat-syarat tadi itu. Syarat-syarat pemaksaan. Ya. Wa taubatul murtaddi idza kana iddatuhu bi inkarih amron huwa minad dini. Ya. Ma'lum bid-darurah ka qawlihi az-zina halal wajib 'alaihi an yantiqa yantiqu ay yantiqa bi syahadatain wa ya'tarifa wa yaqula bi anna az-zina maksiyatun kabiratun. Taubatnya orang yang murtad itu jika ada kemurtatannya, taubatnya orang yang murtad itu jika ada kemurtatannya karena pengingkaran kepada satu urusan yang memang diketahui dalam agama secara umum. Yang memang diketahui dalam agama secara umum. Misal, dia mengatakan, zina itu halal. Zina itu halal, wajib alaihi ayantika bisyahadatain, maka wajib atasnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka wajib untuknya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka wajib untuknya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, mengakui. Yang ketiga, serta mengatakan. Mengakui, mengatakan bahwasannya zina adalah maksiat yang besar di sisi Allah. Itu syarat tobatnya. Cara tobatnya pertama kali harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya.
wala taqrabuz zina ya. Dia mengatakan zina itu halal. Jatuh kan berarti penentangan kepada Al-Qur'an. Ketika penentangan sama Al-Qur'an, kufur, murtad. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui dan mengatakan. Bukan cuma mengatakan toh. Bukan cuma mengakui kok. Mengakui dan mengatakan bahwasannya zina maksiat besar. Zina merupakan maksiat yang besar. Walau irtadda syakhsun, jika ada seseorang itu murtad, syakhsun jadi fa'ilnya. Jika ada seseorang murtad, waja'a muslimun, dan datang satu orang muslim, akhadatul ghiratu, karena kecemburuan agama. Paham ini ya? Sampai bunuh karena kecemburuan kepada agama tersebut. Wa qatalahu qabla ayyas titaba. Apa? Ayyus tataba ini. Ayyus tataba. Untuk dimintai apa? Tobat. Dibunuh sebelum dimintai tobat. Qalu. Maka mereka para ulama mengatakan al-qatil at-ta'ziru. Al-qatil at-ta'ziru. Yang bunuh itu dia terkena hukuman dari imam. Li'anna haqqa iqamatil hududi lil imami la li ghairi. Karena untuk pelaksanaan hukuman itu dari imam, bukan yang lainnya. Jadi kalau ada orang itu mengucapkan kalimat-kalimat murtad, karena dia mangkel, agama dibuat mainan sama dia, langsung dia bunuh sebelum dimintai tobat. Jedas. Maka atas yang bunuh ini tidak kena kisos, tapi terkena ta'zir dari imam. Karena yang berhak untuk memberikan hukuman ini hanya imam, tidak ada yang lain. Paham ini? Wa qatilu nafsihi, orang yang bunuh diri, aktsar ra'immati majma'una ala annahu muslim. Mereka sepakat bahwasanya tetap dihukumi sebagai apa? Muslim. Orang yang bunuh diri, orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri sepakat ulama bahwasanya hukumnya adalah muslim. Wa indal imami Ahmad, sedangkan menurut Imam Ahmad kafir. Sedangkan menurut Imam Ahmad orang yang bunuh diri itu dihukumi dengan kekafirannya. Wa hadarat fi marratin minal marrat majlisan fihi ba'du ulama Hanabilah. Suatu saat dalam satu majelis banyak hadir kebanyakan ulama Imam Ahmad bin Hambal, yaitu apa? Madhab. Apa? Hadartu fi marratin minal marrat. Kebanyakan ulama siapa? Ahmad bin Hambal. Yang mengatakan apa? Kafir. Berarti keras ya. Seperti apa juga? Ninggalkan sholat.
Apa kalau kita orang? Apa namanya itu? Kaslan atau juhudan. Kalau kita orang masih ada bedanya itu. Kaslan, males, juhudan, ingkar. Iya benar? Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada. Tidak ada males, tidak ada juhudan, langsung dihukumi seperti musyrik. Keras ya. Qalu kaifa antum? Mereka mengatakan kaifa antum. Ini nih ya. Makanya jangan suka, bukan garai lah ibarat itu. Jangan memotong sesuatu yang ada sandarannya. Jangan. Ada orang misalnya, pokoknya bukan sesuatu yang ini ya, yang berupa pokok dasar iman. Ini kan yang hadir ini berarti siapa? Orang madhab Syafi'i. Di tengah perkumpulan yang kebanyakan ketika itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada perbedaan tentang masalah, beberapa masalah lah. Yang dalam pembahasan kita sekarang ini masalah apa? Apa? Loh, bunuh diri. Masalah bunuh diri kan? Iya benar. Harusnya tahu sudah. Oh kita Syafi'iyah mengatakan muslim. Orang yang bunuh diri. Artinya apa? Ya hukum-hukum muslim. Hukum-hukum muslim. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Itu didasarkan kepada apa? Didasarkan pernah satu kejadian ada pada zaman Nabi itu ada seseorang yang bunuh dirinya. Karena sakit yang amat sangat. Sehingga dia menancapkan apa? Busur panah ke dirinya. Faham? Sampai mati. Setelah itu, beberapa waktu berikutnya, ada orang mimpi kelihatan dia tadi ini. Dia di sorga. Dia di sorga. Tapi tangannya ditutup terus ini. Salah satu tangannya itu. Di sorga. Ditanya, lu kenapa? Kamu apa? Aku masuk sorga, katanya alhamdulillah. Terus tanganmu kenapa? Diam dia. Ditanya, kenapa? Tanganku ini dihancurkan sama Allah. Karena dengan tangan ini aku membunuh diriku. Nah, ini dalam hadis ada. Sehingga diantaranya dasarnya kenapa kita orang katakan, nasallallahu salam wal afiyah, orang bunuh diri itu tetap dihukumi sebagai Islamnya. Meskipun ketentuan dari Allah. Kalau memang dia dihukumi sebagai orang kafir, tidak akan dimasukkan surga. Tapi ada bentuk masuk surga dibuat seperti itu oleh Allah tangannya. Ngerti ya? Nah, harusnya masalah ini jangan dibahas. Karena inti madhab Imam Syafi'i, inti madhab Imam Ahmad bin Hanbal, sudah. Ini enggak, mengatakan dulu. Gitu loh. Qalu ay ba'du ulamil Hanabilah. Kaifa antum? Kamu ini gimana? Kamu sekalian gimana? Ma'syarah Syafi'iyah, tahu kan? Nohok dulu ceritanya ini. Gimana kamu semuanya ini? Para pengikut Imam Syafi'i. Takulun. Kamu mengatakan apa? Kamu sekalian mengatakan apa? Annal muntahira ghairu kafir. Orang yang mendusta dirinya. Yang mencelakai dirinya. Dikatakan dah kafir. Orang bunuh diri itu loh. Harusnya kan tidak perlu didikan kan? Tidak perlu dibahas lagi karena Imam Ahmad bin Hanbal punya dasar, Imam Syafi'i apalagi ya sama punya dasarnya juga dan tidak ngawur, kayak gitu kan? Sudah. Harusnya, coba bahas ngono. Enak lah ngono itu, enak Zil. Titik masalahnya itu satu, ketika ente memaksakan sesuatu kepada sesuatu yang lain, padahal sama-sama punya dasar hukum, ya repot. Ya masih sekarang ketemu misalnya karo uang yang dia tidak ngakui, misalnya ngatakan tahlil tidak boleh, ya sholat tarawih 8 rakaat, dia tidak kunut, dia tidak ini. Kalau ketemu sama kita orang ini yang mengakui bertentangan dengan pengakuannya mereka, tidak bahas, tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah itu mulai
Lek basa Jawa nyanyap. Nah ini mulai wis. Kitanya jangan gitu. Jangan gitu. Kalau untuk pemahaman sama orang kita sendiri, tidak apa-apa pengajaran. Tapi kok sama mereka ya wis. Iku ndak gelem kunut iki. Terus ndak gelem kunut terus apa? Ndak gelem kunut. Ya apa ndak gelem kunut? Ya apa ndak gelem kunut iki. Kok soal lah sembahyang kan? Ya itu jawabannya nyantai. Oh ndak kunut. Iya. Ya sunnah sujud sahwi. Karena kunut merupakan abadus shalah. Ndak kunut, Beb. Ya ndak apa-apa. Apa? Lho ya apa sih? Apane ya apa? Harus diberantas, duduk diberantas. Ente belajar, cek ini bodoni ente terberantas. Bukan berantas wong ngono, salah ente. Iya. Wong kata si tahlil kok rame ya. Sing iki gelem tahlil, sing iki gak gelem tahlil ya wis tau ada masalah. Hatta tonggo-tonggo di musala kene kan enak kan. Ono mungkin sing Muhammadiyah, ya ndak apa-apa. Ndak ada masalah. Sengaja ngomong gitu memang. Cek kerumunan speaker. Kita tidak pernah pengen gara-gara kok. Inti ada orang meninggal, tidak ditahlili. Ya wes, tak apa. Dimandikan, iya. Dikafani, iya. Disolati, iya. Dikubur, iya. Selesai. Selesai. Nggak usah tahlil, Beb. Jadi segeneng, no, nggak apa-apa. Nggak gelem, itu tadi apa, no? Yo, aku tak ngomong, yo. Lek kelompok kita orang, ono tahlil, kono juga gara-gara. Wis meneng kon. Ojo gara-gara. Enak kan? Enak. Kapan mulai ngusik seperti ini, buyar. Makanya dikatakan dalam syair itu apa? Fitnah itu naimah. Fitnah itu selalu tidur. Sebetulnya. Tapi jangan dibangunkan. Kalau dibangunkan jadi fitnah nanti. Jangan. Biar. Misalnya, ini Muhammadiyah misalnya. Misalnya. Tekonan kita orang ini jadi alhamdulillah. Enak kan? Bisa datang kan? Hati Beb, jangan-jangan nanti, jangan-jangan suudon kon. Sebalik, jangan-jangan itu, jangan kelor, jangan iki. Lalu, paham ya? Indah. Ya apa kon? Bahasa kita ngono ya, bahasa arogannya itu gitu. Ya apa? Kok ngatakan orang bunuh diri ndak kafir itu? Nggak ada gara-gara kan? Kultu. Naam. Iya. Innal intihara maksiatun kabiro. Bunuh diri itu maksiat besar. Aku mengatakan, bunuh diri maksiat besar. Sudah. Wal ahaditha, wa annal ahaditha allati waradat fihi la tadullu ala kufrih. Hadis yang ada itu tidak menunjukkan kepada kekufuran. Loh, ya kan? Karena kita punya dasar. Kita orang punya dasar. Qalu, mereka mengatakan ngedu. Ini ngedu orang kan? Ngomong apa? Al-Imam Ahmad qala bi kufri. Imam Ahmad ngomong kafir. Harusnya kan ngomong gitu kan? Lah kok bisa ngomong, Imam Ahmad ngomong kafir. Lah Imam Syafi'i ngomong enggak. Akhirnya apa? Kita seudon di antara para imam ini. Dijawab, qultu lahum. Aku mengatakan kepada mereka, kalamul Imam Ahmad ala ra'si wal ain. Pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal amat sangat terhormat. Ya, al-ra's wal ain. Ya, al-ra's wal ain. Di atas mata, di atas kepala, di atas mata, tidak ngerti al-ra's wal ain. Al-ra's wal ain. Ya. Makanya dia gitu ana apa-apa misalnya, iki apa kok urusan iki ya? Iku maksudnya duk ngilokno kon. Kalau misalnya ngomong, aku kok jemputan loh, ojo telat loh. Maksudnya apa? Kon ini pandangan kok ojo kuwatir, al-ra's wal ain. Apa yang ini? Iya. Sampai digawe stiker ya kan? Sing ngene. Ana. Iya. Maksudnya al-ra's wal ain. Al-ra's wal ain itu ojo-ojo kepikiran wis. Ojo kuatir, di atas mulia. Kalamnya Imam Ahmad tidak kami ragukan sama sekali. Gitu maksudnya.
Walakin kullun ay kullu wahidin lahu istimbatun. Setiap para imam itu memiliki dasarnya sendiri. Wa atilakum bimithal. Aku akan memberikan kepadamu dengan permisalan. Ya. Dikai logika. Dikai logika. Ada logika itu gini, Mas. Ada orang ngomong, kita semuanya ini tahu bahwasannya segala sesuatu itu ada yang nyiptakan. Malaikat ada yang nyiptakan. Langit ada yang nyiptakan. Makhluk semuanya ada yang nyiptakan. Ana minta jawaban dari kamu katanya. Yang tanpa dalil nakli, tapi dalil akli, Allah diciptakan dari apa? Itu lingkupe, kita orang dibuat ragu sama setan tentang masalah Allah itu, nanti mentoknya kalau kita mengatakan Allah dari apa? Selesai sudah, hancur. Jadi jawab. Anak kasih jawaban ya kamu ya, iya. Akal, iya. Ini. Angka 2, asalnya dari berapa? 1 tambah 1. Angka 4, asalnya dari berapa? 2 tambah 2. Berarti itu terusnya. Angka 5, 2,5 tambah 2,5. Angka 6, 3 tambah 3. Ada asalnya? Iya. Angka 1. Dari mana? 0 tambah 0. 0. 1 tambah 0. Wong 1 tas muncul kok. Kalau 2 ada pendahuluan. 1 tambah 1. 3, 1,5 tambah 1,5. Lalu 1. Asal itu kondi. Tidak ada. Terbentuk dengan sendirinya. Yakin. Ente sama angka. Yakin ada sesuatu yang tiba-tiba muncul tanpanya ada satu pencipta. Kepada Allah masih ragu. Ada akal. Dalil akal itu bahasa kita dawa-dawaan ilat. Ya. Ngerti ya? Ingat ya, anak kasih sekarang misal. Qalu ma huwa? Apa itu? Katanya sih kelompok Imam Ahmad bin Hanbal. Qultu matakulun. Apa menurut pendapat kamu sekalian, firojulin, di dalam diri seseorang, qatala mi'ata muslimin dulman walam yatub. Orang itu membunuh 100 orang muslim dalam keadaan dolim, dia mati dan belum bertobat. Ada seorang bunuh 100 orang dolim, belum tobat, mati dia. Wahal, dan apakah takfununahu wa tusalluna alaih wa tadfanunahu? Apakah kamu mengkafaninya, kamu mensolatinya, dan kamu mengkuburkannya? Ayo, berarti mati dolim ya? Berarti mati dalam keadaan dolim. Tidak ada yang mengatakan mati dolim itu tidak dikafani, tidak ada. Mati dolim dengan bunuh 100 orang, tetap dikafani, disolati, apa tadi? Dikubur. Qalu, mereka kata, na'am. Iya. Ya seperti orang biasa. Benar. Seperti orang biasa. Qultu lahum. Aku bertanya lagi kepada mereka. Qultu lahum. Aku bertanya lagi kepada mereka. Man a'dhama ithman qatala nafsahu wa hiya nafsu wahidatun amdaka dzalim alladzi qatala mi'ata muslimin dulman. Kalau ente katakan orang yang bunuh 100 orang dalam keadaan dolim, tidak tobat, mendusta, menghilangkan 100 nyawa, kamu mengatakan mereka masih dikubur, disolat, dikafani,
disolati, dikubur seperti orang muslim pada 100 orang, mana yang lebih dolim? Bunuh 100 orang atau bunuh 1 jiwa tok? Ini yang lebih dolim. Ini yang lebih dolim. Siapa? Hah? Bunuh 1 orang. Lek bosone ngene, lha apa kon lek bunuh 1 orang katanya dihukumi kafir, artinya apa? Haram untuk disolati. Ya benar? Haram untuk dikubur di kuburan muslim. Boleh dikafani, tidak wajib. Bunuh 1 jiwa, dirinya sendiri. Tapi bunuh 100 orang, kok enggak? Nanti saya dolim. Loh kenapa? Kalau 1 orang dikatakan kafir, bunuh 100 orang enggak? Fasakatu. Maka mereka diam. Itu. Ngerti ya? Sampai kata, ba'da hadil ibarati hunaka kalamun tawilun haula ta'dzibi qatil nafsi wa qatil ghairihi. Wa annahu laisa mukhalladan fin nar. Mereka katakan apa? Mereka tidak kekal di nerakanya Allah. Wa may yaqul mu'minan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa anna al-khulud al-abadi fin nari alladhi istahalla daw muslimin bi ghairi haqq li'annahu yu'tabaru murtaddan wa haitsu anna mawdu' kharijan an dars. Iya wis. Iki ndak perlu dibahas karena ndak sesuai dengan pelajaran kita orang. Soale ngono wis, cok dawa-dawa. Ngono maksudnya. Paham nah? Nah, ini kan gambaran sama kita. Ini sebetulnya strategi ketika orang menyampaikan di banyak orang. Ya. Dan lihat, kadang-kadang pertanyaan itu juga akan memunculkan yang namanya fitnah. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Tak perlu. Karena kadang-kadang ada orang itu mau buat fitnah dengan pertanyaan. Menurut Habib, menurut Ustadz, menurut Kiai, bagaimana tentang ini? Tak perlu jawab. Itu buat ini. Kadang-kadang nggak kontrol, akhirnya gara-gara jawabannya itu terjadi hal-hal. Ya kok saiki iki ndowo iku. Itu kan gara-gara pertanyaan tok aja. 1 orang, seorang Habib ditanya tentang masalah hal tersebut. Ya Allah alam ya kepancing atau apa enggak. Sampai dawa buntute kan. Yang perlu dipertanyakan itu sebenarnya bukan jawabannya ini. Cuma sing takon iku sapa? Kenapa kok tiba-tiba tanya seperti itu? Ada yang tidak beres berarti. Ya. Ada yang tidak beres. Jadi makanya hati-hati, jangan setiap pertanyaan perlu dijawab, tidak perlu. Lah aku misalnya ngomong ya, aku takon sama ente tadi sore kenapa kok karuan cekak di alun-alun? Main bal-balan, bareng wong wedok barang. Ya apa kon? Nah ente kan tahu tadi sore bahwasanya ente di acara kan, perlu dijawab. Gue yo to. Lawan jawab ya, enggak kok anak tadi di ini. Anak tadi di ini. Anak tadi ada di majelis. Selesai. Anak punya bukti. Itu dengan drone, dengan ini. Ya khair. Mari. Ada apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu ya wis. Salama baru salama kon. Apa sih salama itu? Tahu enggak? Hah? Iya maksudnya apa? Salam. Ya. Assalamualaikum ya. Tinggal. Mari ya. Ada apa? Kon tak delok-delok Zil. Mang sore gonceng sapa Zil? Oh, wis ah. Iku golek iku ngono iku. Kon seneng wong ngono iku seneng. Gonceng sapa ya? Gonceng bojoku kok ora anakku. Ndak mariku. Ndak, jare sapa? Ndak perlu ngotot, ada apa ngotot? Oh ini mana? Kon ngoman ning kon delok tak tapuk kon ndak apa? Ada apa? Ndak perlu biarkan aja. Ndak apa-apa. Kalau dia sampai nuduh zina kena, selesai.
Mari ya. Na'udzubillah. Iki anakmu wedok iki. Ya ngomong, loh iya ini anak-anak ini. Iya anak-anak kan. Koyo duduk lagi. Wah, ayo wis bengi wis mulia ke. Obatnya mari diombe itu dong. Selesai. Ada baru. Enggak perlu. Ini gimana? Jangan suka mengusik sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah ya, semua terjaga.